Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil bisnis plan atau perancangan bisnis yang telah kami buat. Produk yang akan kita bikin adalah alat pendeteksi hujan atau rain detector. Kami di sini beranggotakan dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Desta Ahya Pramudia absen 6, ada Elsa Citra Wayu Safitri absen 9, Farul Kurniawan absen 10, dan juga Muhammad Haidariskullah absen 16. Pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada aspek umum, kedua ada aspek produksi, ketiga ada aspek pemasaran, keempat ada aspek sumber daya manusia, dan yang terakhir ada aspek keuangan. Nah, yang pertama itu yaitu aspek umum. Nah, aspek umum ini dilatar belakangi oleh hujan yang merupakan fenomena alam yang sering terjadi dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam berbagai kegiatan seperti pertanian, perikanan, dan pengelolaan sumber daya air. Nah, maka dari itu kami membuat produk yang bernama rain detector atau biasa disebut juga dengan pendeteksi hujan. Nah, walaupun benda ini sangat sederhana, akan tetapi bisa membantu halayak ramai, khususnya untuk orang yang mempunyai jemuran ataupun petani yang memiliki hasil panen yang akan dijemur. Nah, dengan adanya alat pendeteksi hujan ini diharapkan dapat membantu dengan mengingatkan akan adanya hujan ataupun akan turunnya hujan. Nah, yang selanjutnya yaitu visi dan misi perusahaan. Visi perusahaannya yaitu menjadi perusahaan yang diakui dalam pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga dalam hal kualitas produk dan pelayanan. Nah, yang selanjutnya yaitu misi perusahaan. Yang pertama, menghasilkan produk yang berkualitas dan ramah lingkungan. Yang kedua, memelihara reputasi yang baik dalam pelayanan. Yang ketiga yaitu membuat pelanggan puas dengan hasil produk yang diberikan. Aspek produksi. Yang pertama ada deskripsi produk. Alat pendeteksi hujan adalah alat yang menggunakan sensor kelembapan pada air hujan yang turun. Alat ini terbuat dari 2 buah silet dan juga rangkaian elektronika lainnya seperti buzzer, LED, baterai, dan juga transistor. Cara kerja alat ini adalah ketika air hujan mengenai sensor, maka akan terjadi arus listrik dari baterai ke buzzer dan juga LED yang menandakan bahwa daerah luar sedang terjadi hujan. Sebaliknya, ketika sensor sudah mulai mengering, maka akan mulai memutus arus listrik dari baterai menuju transistor, menuju LED dan juga buzzernya. Dan itu menandakan bahwa hujan telah berhenti. Yang kedua dari rencana proses produksi yang akan kita lakukan pada perusahaan kita. Step pertama yaitu membuat desain yang akan kita buat. Yang kedua kita akan mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga kita akan melakukan pengukuran kabel yang dibutuhkan konsumen atau sesuai dengan kebutuhan atau request daripada konsumen. Yang keempat ada penyolderan komponen agar komponen-komponen itu terlihat rapi dan juga tertata. Yang kelima, ada pemeriksaan kualitas daripada produk tersebut agar saat produk sampai kepada konsumen, produk yang didapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang keenam, kita melakukan packing dengan cara safety dan juga aman agar dalam perjalanan sampai dengan konsumen terlihat aman dan Yang ketiga ada aspek pemasaran. Target konsumen. Calon konsumen kami yaitu laki-laki dan perempuan yang berumur 20-40 tahun yang memiliki masalah mengenai pakaian yang sering terkena hujan. Lalu ada jangkauan pemasaran. Jangkauan pemasaran kami berada di Bogor dan sekitarnya. Yang ketiga ada strategi pemasaran. Promosi yang akan kami lakukan yaitu online promotion. Kami akan menggunakan platform sosial media yaitu TikTok dan Instagram untuk mempromosikan produk kami. Kami akan membuat konten informatif tentang penggunaan rain detector, manfaatnya, dan tips terkait cuaca. Konten yang bermanfaat akan membantu membangun otoritas dan kepercayaan pelanggan. Yang keempat yaitu aspek sumber daya manusia. Yang pertama ada presiden direktur. Tugasnya yaitu memimpin dan bertanggung jawab dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada divisi produksi, yaitu tugasnya bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi. Yang ketiga ada divisi pemasaran,
yaitu merespon kebutuhan pelanggan. Lalu selanjutnya yang keempat ada divisi sumber daya manusia, yaitu tugasnya perencanaan dan rekrutmen karyawan. Yang kelima ada divisi keuangan, yaitu yang bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan realisasi, daftar aset tetap menurut akuntansi, dan laporan fixed cost dan variable cost. Lalu yang keenam ada staf produksi yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengatur jadwal produksi. Lalu selanjutnya ada staf pemasaran yang mengembangkan strategi pemasaran yang efektif demi kemajuan sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya ada staf keuangan yang menyusun dan melakukan verifikasi laporan keuangan. Yang kelima ada aspek keuangan. Yang pertama ada total biaya tetap atau total fixed cost. Totalnya yaitu 10.644.000. Yang kedua ada biaya tetap atau biaya tidak tetap atau variable cost, yaitu biaya bahan baku per unit Rp65.930,76. Dan ada laba per unit. Isinya yaitu ada harga jual per unit Rp150.000, biaya bahan baku per unit Rp65.930,76, laba per unitnya yaitu Rp84.069,24. Selanjutnya ada titik impas usaha atau BMP. Dalam unitnya ada TFC Rp10.644.000, laba per unit Rp84.069,24, dan BEP unitnya yaitu 126 unit. Dalam rupiah ada TFC yaitu 10.644.000, laba per unit yaitu 84.069,24, harga jual per unitnya yaitu Rp150.000, dan BEP-nya mendapatkan Rp19.007.000. Dan ini adalah grafik BEP-nya. Sekiranya itu saja presentasi yang telah kami berikan. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.